Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Muhammad Fayyad dari HI 4A, mahasiswa Badan Nasional UIN Jakarta. Kali ini saya akan membacakan sebuah review film berjudul Tractors Can Fly yang saya rekomendasikan untuk kalian tonton, dan juga akan mengaitkannya dengan sebuah artikel yang telah saya bahas di video sebelumnya berjudul Anarchy and the Struggle for Power karya John Heck. Tractors Can Fly, sebuah film berbahasa Kurdi besutan Bahman Gobadi, seorang produser, sutradara, dan penulis film berbangsa Kurdi atau Iran yang sangat terkenal. Film ini pertama kali tayang pada International Toronto Festival pada tahun 2004 dan hingga kini telah mendapat sebanyak 12.000 ulasan dengan rating cukup tinggi di IMDb rating sebesar 8 dari 10. Film ini berkisah tentang seorang anak bernama Soran atau sering dipanggil Satellite, yang dia sebagai pemimpin anak-anak pengungsi di sebuah desa yang berisi para pengungsi dari Irak yang berbatasan dengan Irak dan Turki. Sebagai pemimpin dan orang yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak tersebut, Satellite mempekerjakan anak-anak tersebut untuk memungut ranjau-ranjau di ladang-ladang milik warga, kemudian menjualnya kepada orang dengan harga yang cukup tinggi. Satellite juga dikenal sebagai anak jenius dan sering dipekerjakan oleh para tua desa sebagai penerjemah berita nasional yang saat itu sedang ramai memperbincangkan tentang invasi AS pada Irak. Tokoh penting lainnya adalah Hengov, yaitu seorang anak korban perang dengan cacat tanpa lengan yang dikisahkan mempunyai kemampuan meramal yang sangat akurat. Ia pindah dari sebuah desa yang terkena dampak perang ke desa di mana Satellite berada, dan sebagai anak-anak lainnya, ia bekerja membongkar ranjau di ladang-ladang milik warga. Bersama Hengov ada adiknya yang bernama Agrin, yaitu seorang gadis yang dikisahkan mengalami kekerasan seksual yang kemudian melahirkan anak yang tidak diinginkan bernama Riga. Dengan trauma ini juga ia selalu berusaha untuk membunuh Riga dengan cara masing-masing, dengan cara diceburkan, dengan cara dibakar, sebagainya. Walaupun pada akhirnya selalu dicegah oleh Hengov. Dan di akhir cerita, akhirnya Agrin berhasil membunuh Riga anaknya dengan cara yang cukup mengenaskan. Juga dan akhirnya ia sendiri bunuh diri dengan cara yang mengenaskan juga. Lalu bagaimana relevansi antara film ini dengan artikel The Chamber yang saya bahas sebelumnya? Ada satu asumsi yang mendasari hubungan internasional kata Chamber, itu bahwasanya setiap negara berperilaku dengan negara lain dalam keadaan takut. Dalam takut ini adalah takut untuk diserang. Oleh karena itu negara harus berani untuk menyerang negara yang berpotensi menjadi ancamannya terlebih dahulu. Itu pun yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam kasus ini, dalam kasus perang AS Irak tahun 2003. Irak dikatakan mempunyai senjata pemusnah massal biologis yang dikatakan itu sebagai senjata terlarang. Oleh karena itu Amerika berniat untuk mencegah senjata itu digunakan sebagai cara untuk sebagai senjata perang. Kenapa? Karena senjata pemusnah massal ini kan sebagai nuklir itu punya dampaknya sangat destruktif. Oleh karena itu Amerika dengan justifikasi tersebut menyerang negara Irak, menjatuhkan rezim yang mengatakan senjata itu yang dikabarkan telah menggunakan senjata itu untuk senjata perang untuk mencegah senjata itu digunakan. Tapi di sisi lain dalam artikel Meshem tentang hegemon, bahwasanya kita lihat juga dalam situasi saat itu setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika adalah satu-satunya unipolar, dunia dan unipolar dengan Amerika sebagai satu-satunya power yang tersisa. Dan dengan keberadaan Irak yang dikabarkan mempunyai senjata dunia tersebut, maka kita bisa lihat Amerika mencoba mencegah adanya potensial hegemon baru, mencegah negara yang berpotensi menjadi hegemon untuk menjadi hegemon. Dan dia juga ingin, ini sebagaimana juga dikatakan oleh Chamber, bahwasanya negara itu akan menjadi hegemon paling tinggi, dan jika dia sudah mencapai hegemon tersebut, status paling tinggi, dia akan mencegah negara lainnya atau negara yang berpotensi menjadi hegemon juga yang menyaingi dirinya untuk menjadi hegemon. Itu bagaimana dengan konflik yang terjadi? Oke, terlepas dari berbagai macam implikasi negara untuk implikasi negara lainnya, kita perlu ketahui bahwasanya perang membawa dampak yang sangat bagus. Dalam film ini kita lihat bagaimana kehidupan anak-anak dalam camp pengungsian di perbatasan Irak tersebut, dan hidup yang cukup prihatin, sangat memprihatinkan. Lihat bagaimana mereka dengan berbagai kecacatan, cacat tangan, cacat kaki, terkena ranjau, terkena peluru, sebagainya. Dan hidup dengan mengumumkan ranjau-ranjau yang kita tidak tahu dia salah pencet meledak, salah pencet melukai, tapi mereka kumpulkan dan mereka itu demi bertahan hidup. Oleh karena itu, dengan film ini juga dengan pesan film ini saya berharap bahwasanya para praktisi internasional, para pemimpin negara untuk tidak lagi menggunakan perang sebagai media menyelesaikan konflik. Karena zaman saat ini dengan globalisasi yang semakin masif, dengan
informasi yang kita tersedia, haruslah kita bisa menggunakan jalan diplomasi, jalan persuasif, jalan verbal, jalan yang lebih damai untuk menyelesaikan berbagai macam konflik. Juga untuk para PBB, para anggota muda PBB seperti konsil dan sebagainya, mohonlah untuk lebih berfokus kepada humanity, kemanusiaan yang selama ini terpinggirkan karena perang, ambisi sebagainya. Mari kita angkat ke permukaan sebagai bahasan yang paling tinggi dalam Islam internasional. Sebagaimana dalam satu foto yang saya temukan, sebuah quote yang sangat bagus. I see human but no humanity. Aku melihat manusia tapi tanpa kemanusiaan yang ada di dalamnya. Oke, cukup sekian video dari saya, Zan Muhammad Khair dari Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.